처럼 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going Silakan duduk di sana ya. Silakan duduk, Mbak. Pagi Bu. Iya, pagi. Silakan duduk ya, Mbak. Iya Bu. Oke, langsung duduk aja ya. Selamat pagi. Tadi teman-teman kesininya barengan ya? Iya, Bu. Satu kelas. Iya. Tadi kesininya disuruh sama siapa? Sama wali kelas. Duh, kompak banget ya jawabnya ya. Ya, Bu, kan kita tim kompak. Kita bestie semua. Oh, satu circle. Iya. Nama gengnya apa nih? Itu. Nama gengnya apa nih? Nggak ada. Kelihatannya hari ini teman-teman kabarnya baik semua ya, cerah semua gitu. Ya. Alhamdulillah. Nah, kok ragu-ragu? Kan belum tentu dalamnya baik-baik aja. Sekarang aku mau tanya tujuan kalian kesini tadi apa? Karena disuruh. Berarti kalian nggak tahu kesini ngapain gitu? Nggak Tahu. Oke. Sekarang aku mau tanya kesibukan kalian itu apa akhir-akhir ini? Belajar. Belajar. Selain belajar, main Bu. Ada pacaran nggak nih di sini? Aziz Bu. Masih sama siapa? Sama Mbak Devina. Nggak apa-apa, kan lagi masa-masa ini. Jadinya nggak apa-apa kalau pacaran-pacaran gitu. Emang boleh Bu? Boleh. Pacaran sehat. Nanti di sidak BK Enggak. kita BK yang baik ya. Di sini nggak ada ikut organisasi OSIS apa Ikut. ekstrakurikuler gitu. Di sini ada yang ikut ekstrakurikuler nggak? Ada. Ada. Pak, akhir-akhir ini bully kalian jarang kelihatan di sekolahan. Iya Bu, saya kan ikut ekstrakurikuler. Apa? Tadi katanya nggak ikut. Kalau saya ikut Bu, tapi di luar sekolah kok Bu. Apa itu, Saya Mbak? berenang. Oh, bagus sekali. Berenang apaan tuh? Ya, apa, Ya Mbak? private renang gitu loh Oh, Mbak. gitu. Iya. Kayaknya suka renang ya, Mbak. Suka apa sih? Kayaknya apa aja, Mbak? Oke, biar kita saling kenal ya satu sama lain karena ibu di sini juga belum kenal sama teman-teman di sini. Sebenarnya kemarin itu udah sempat tanya-tanya sih sama wali kelas kalian, tapi kan biar lebih akrab lagi, kita perkenalan satu persatu ya. Mulai dari sini dulu nih. Oh, boleh. Nama sama kelas ya. Iya. Oke, perkenalkan teman-teman semuanya. Tentu udah kenal Bu. Jadi perkenalkan nama saya Lia. Ria dari kelas berapa? Kelas Apa kamu bingung ya sama kelasnya Iya, Bu. sendiri? Emang orangnya gitu Bu, agak ya Bu. Saya Tapi agak gimana lemah, gitu. Bu. Ngomong Bu. Oh, Tapi gitu, Bu. pantas. Lemah gitu loh Bu. Kalau saja masnya Saya Mas Paijo Bu. dari kelas apa? Sama Bu PS. Oh iya IPS. Kelas berapa Kelas nih? 12 semua ya ini ya? Iya. Iya. Oke, selanjutnya masnya. Saya Mas Albert Bu. Oke. Iya. Wah, bagus sekali. Namanya ganteng banget ya. Iya dong Bu. Kalau mbaknya yang pojokan itu? Aku tuh Ibu. Halo Mbak Tri. Sekarang udah 4 Bu. Mbak Tri anak ketiga ya? Iya. Kelihatan dari namanya. Mama. Terus lanjut Mbak. Saya Syifa. Sama ya satu kelas tadi ya? Iya Bu. Kalau mbaknya ini ketawa terus dari tadi. Dia juga agak-agak lucu. Oh, jadinya kalau ketawa terus ibu seneng loh. Kalian kan Iya. masuk di ruang BK Enjoy nggak berarti. tegang, ya. Jadi Setiap berita ketawa Bu. Di kelas di ketawa terus Bu. karena dia hobinya ketawa Bu. kasihan ya temennya diceritain. Siapa namanya Mbak? Devina dari kelas IPS juga. Itu kelas Bu. Ya, sebelum kesini tadi ada mata pelajaran apa dari mana? Ada Eko Bu. Pak Eko, mata Ya. pelajaran apa? Kimia Bu. Oh, Kimia Bu. kimia. Kok Mas apa tadi? Paijo. Pak Ijo nggak tahu ya? Tadi pas Paijo gak ikut kelas. Enggak Bu. Kayak gini boros. Belajar di perpustakaan Bu. Oh Bu Bob. Oh makanya jarang kelihatan. Wali kelas kalian juga bilang ke saya sama ibu kita juga katanya kalian itu jarang kelihatan gitu. Enggak aktif. Saya nggak ikut kalau kelasnya Pak Eko aja Bu.
Kenapa? Orangnya itu galak banget Bu. Kalau pas kimia itu ya. Oke, kalian itu sebelumnya udah pernah ikut konseling kelompok belum? Buset belum masuk kenalan dulu. Emang belum kenal kan kalian udah kelas 12. Iya kenalan lagi sama Iya. dia. Iya. Ini kayaknya gurunya baru dia. Oh, Tidak ya Bu. Iya. Ya? Kan belum kenalan ya. Perkenalkan saya ibu kita. Saya baru mengajar di sini sekitar 2 bulan. Lalu ini Ibu Ani. Apa kalian udah pernah kenal atau pernah bertemu dengan Ibu Ani? saya udah lama loh di sini. Ibu Ani sudah sering ketemu kita saja. Iya, karena saya baru 1 bulan ya. Salam kenal ya teman-teman. Alamatnya di mana Bu? Boyolali. Alhamdulillah. Oke, nanti perkenalannya habis kegiatan ini ya. Bisa tanya-tanya lebih kalau kepo-kepo sama itu kita. Sebelum masuk, kan kalian tadi kan nggak tahu ya konseling kelompok itu apa. Izinkan Ibu untuk menjelaskan. Konseling kelompok itu pemberian bantuan yang diberikan seorang konselor. Konselor itu kita, saya, Bu Gita, sama Ibu Ani itu konselor. Lalu kalian itu konselor kepada orang yang membutuhkan untuk mengentaskan masalah yang dihadapi dalam suasana kelompok. Ini kan bentuknya kelompok ya, makanya disebut konseling kelompok. Apakah sudah paham? Sudah. Lalu kita memiliki kesepakatan waktu. Jika waktunya 45 menit atau sekitar segitu sampai 50 menit, apakah kalian setuju? Setuju. Atau apa ya, 30 menit juga boleh dari kalian. Mungkin kurang lebih 40. Oh baik. Lalu kita sepakati ya 40 menit. Lalu ada asas-asas yang harus dipatuhi di dalam konseling kelompok ini. Yang pertama ada kerahasiaan. Silakan kalian bercerita kepada saya atau Bu Ani tentang permasalahan yang kalian hadapi. Kami akan merahasiakan permasalahan tersebut. Kesukarelaan, kalian secara sukarela bercerita tanpa ada unsurnya paksaan. Lalu ada keterbukaan. Saya harap setiap anggota di sini terbuka kepada Ibu atau Ibu Ani juga. Apakah bisa dipahami? Bisa Bu. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Saat ini belum cukup. Oke, Ibu izin menambahkan ya. Jadi tujuan dari konseling kelompok itu apa sih? Tujuan dari konseling kelompok ini kemarin kan Ibu sama Bu kita itu dapat laporan mengenai permasalahan dari kalian, dan kami juga sudah mengumpulkan data-data kalian kurang lebih dari wali kelas juga dan juga beberapa dari guru mapel. Nah, tujuannya di sini kami membantu untuk memfasilitasi agar kalian itu dapat mengentaskan permasalahan kalian. Tapi di sini kami hanya sebagai fasilitator saja, dan nanti kami membantu untuk mendorong kalian untuk memecahkan solusi menurut sebisa kalian. Oke, baik. Sebelum kita memulai konseling kelompok, apakah teman-teman sudah siap? Siap. Oke, kalau udah siap, kita ngisi lembar kesepakatan dulu ya. Nanti Ibu bagi satu-satu, nanti kalian isi di sini ya. Siap Bu. Nanti jangan lupa tanda tangan, tolong ya Mbak. Oke, bawa pulpen semua kan? Semua. Nggak bawa. Nah, yang nggak bawa pinjam temennya dulu ya. Ya. Sudah dapat semuanya? Sudah Bu. Di situ silakan ya ditulis nama kelas kalian masing-masing. Kamu sih boleh. Ya, sudah bisa dikumpulkan ya. Terima kasih Mbak. Sudah ya Bu. Ya. Baik, karena semuanya sudah mengumpulkan, sebelum kita mulai nih ya, kita mau speaking dulu. Ada yang tahu nggak speaking kita nanti ngapain? Ya. Ini gampang banget, cuma tepuk-tepuk doang. Kalau ibu bilang tepuk tunggal 1 kali, kalau ibu bilang tepuk ganda 2 kali. Apakah mengerti? Mengerti. Kita coba dulu ya, tepuk ganda, tunggal. Ayo Mas Pak Ijo. Ulang Bu. Kita ulang lagi ya. Iya, Iya. alasan ya. Oke, kita ulang. Tepuk ganda, tunggal, ganda, tunggal ganda. Ayo, ada yang salah nggak nih? Enggak, Bu. Yuk kita coba lagi ya. Gandal tunggal gandal.
tunggal, ganda. Ya kita ulang lagi ya. Bagaimana nggak bikin lagu? Ganda, ganda, tunggal, ganda. Yang penting kotaknya Mas. Ya udah yuk pelan-pelan. Tunggal, ganda, tunggal, ganda, ganda. 6 kali. Ganda. Tunggal. Enggak masalah. Oh ya udah. Biar nggak tegang aja. Iya biar nggak tegang aja. Permainannya saya rasa cukup ya. Nanti kita lanjutkan oleh Bu Ani. Oke, biar tadi kan udah nggak tegang, udah ada ice breaking juga. Biar kayak di awal tadi kan kalian bercanda gitu. Gak usah takut ya di konseling kelompok ini. Oke, langsung saja ya kita mulai. Diawali dengan ibu minta kalian itu bisa mengungkapkan apa sih permasalahan yang sedang kalian alami akhir-akhir ini, sehingga kalian kan diminta di sini untuk melaksanakan konseling kelompok. Mau dimulai dari siapa dulu yang mau mengutarakan permasalahan? Kita mulai dari pojok aja. Oh ya, dari pojok. Mungkin dari pojok Oh, iya. sana atau sini dulu. Mungkin dari Mas Albert aja. Oke. Jadi masalah saya begini Bu, saya itu masih bingung kalau ingin mengembangkan kerja saya. Sebab kan saya itu sukanya itu menyanyi ya Bu ya, dengan bidang musik. Tetapi bapak ibu saya itu kayak nggak mendukung gitu loh Bu. Oke, Dan saya tuh nggak begitu mendapat kasih sayang bapak ibu. Jadi saya tuh kayak diabaikan begitu Bu. jadi Mas Albert itu kayak cemas ya karena belum tahu Ya, mau betul. kemana gitu, mau ambil apa gitu setelah lulus ini. Iya betul. Ya Mas Albert mau nunjuk siapa? Terserah ya, mau cewek atau Mbak cowok. Lia Bu. Mbak Lia apa masalahnya? Kalau saya sih males belajar sih Bu. Kenapa? Ya karena guru di sini tuh pada nggak asik gitu, jadi males. Siapa tuh gurunya? Ya salah satunya tadi kan kata Mas Paijo, Pak Eko. Oke, Mbak Itu sih Lia. Bu kalau saya. Mbak Lia nunjuk siapa lagi? Saya ingin Mbak Cipa. Kalau masalah saya tuh setiap jam kelas berhenti itu ikut teman-teman bolusnya tuh ke kantin kayak gitu tuh, sama yang dibilangin Mbak Lia, soalnya gurunya baik. Berarti hampir sama ya, Iya. males belajar. Iya, Ya Mbak Siva nunjuk siapa lagi? Mas Paijo. Kalau masalah saya itu kurang percaya diri Bu. Jadi jarang setiap disuruh ke depan kelas itu kurang percaya Bu. Makanya saya Takut masuk ya? kelas karena takut Bu. Terus siapa lagi? Oh ini sama itu yang belum mau nunjuk siapa? Hei Bu. Kalau saya nggak suka gurunya Bu, terus saya nggak suka SD2. Bolos Iya. ya? Di sini Tapi beda-beda tempat nih bolesnya. Kalau saya main di rumah Susah ya? Tapi nggak bolos. jarang. Apa emang ada kegiatan lain Mbak kok susah? Yang ekstrakurikuler. Kita sudah tahu ya permasalahan dari masing-masing kalian. Tadi ada yang malas belajar karena gurunya, ada yang suka bolos, juga ada yang manajemen waktu, kurang percaya diri, dan juga ada yang mengalami kecemasan karir atau yang dialami oleh Mas Albert tadi. Nah, kira-kira menurut teman-teman permasalahan mana dulu nih yang mau dibahas, yang sekiranya itu penting banget buat harus diselesaikan hari ini? Sepertinya Mas Albert. Iya, teman-teman yang lain gimana? Setuju? Setuju karena kita kan udah kelas 12. Gimana Mas Albert? Ya, setuju. Jadi untuk permasalahan, untuk konseling kelompok pertama ini kita akan membahas dari permasalahannya Mas Albert, yaitu mengenai kecemasan karir yang belum mengetahui setelah lulus nanti mau ambil apa. Tadi juga sudah sempat dijelaskan beberapa kenapa sih kok bisa mengalami kecemasan karir itu sendiri. Nah sekarang Ibu mau tanya dulu, bisa diceritakan lebih detail lagi kenapa kok Mas Albert ini tadi masih bingung setelah lulus mau kemana atau mau mengenai karirnya itu seperti apa? Ya, aku jelasin ya Bu. Kan seperti yang udah aku bilang tadi kan Bu, saya itu sebelumnya tuh
hobi dalam bidang musik. Nah, akan tetapi pada saat saya ingin melanjutkan ke jenjang berikutnya, nah itu kan saya ingin mengambil ke seni ya Bu ya. Sedangkan bapak ibu saya itu kayak nggak mensupport saya. Jadi saya itu kayak gimana ya, istilahnya itu nggak dapat apa ya, punya ataupun support sistem bapak ibu saya Bu. Nah itu yang membuat saya bingung bagaimana sih supaya saya untuk mengembangkan minat dan bakat saya gitu. Kan saya sukanya dalam bidang seni ya Bu, tapi nanti kembali lagi Bu kepada orang tua saya itu kayak nggak mendukung saya ataupun saya itu nggak mendapat support sistem yang baik itu loh Bu. Bapak ibu saya gitu. Dari teman-teman ada tanggapan dulu nggak ini kepada Mas Albert? Belum ada. Oke, belum. Ini Mas Albert kan bilang katanya tidak mendapat support system dari orang tua Mas Albert. Nah, bisa dijelaskan lebih detail lagi, tidak mendapat support system dari orang tua itu seperti apa? Gitu. Mungkin teman-teman nanti biar tahu dan teman-teman nanti ibu ingatkan lagi ya konseling kelompok ini nanti, jadi anggota itu saling aktif, saling memberikan pendapat biar masalah temannya itu selesai, karena kita konseling kelompok itu menyelesaikan permasalahannya dalam bentuk dinamika kelompok. Jadi saling membantu, saling mengutarakan pendapatnya. Mungkin dari teman-teman yang memiliki pernah mengalami permasalahan yang sama boleh berpendapat dan mungkin nanti malah jadi solusi yang tepat. Saya juga izin bertanya ya Mas, apakah Mas Albert ini sebenarnya pernah berbicara dengan orang tua mengenai hal ini, bertanya gitu loh alasannya mengapa sih kok tidak diizinkan untuk memilih masuk di seni gitu, kenapa? Oke, bisa sih jawab yang kita dan Bu Adi. Kalau yang masuk kedua ini kan support system ke apa? Nah, yang saya inginkan itu orang tua saya itu memfasilitasi saya Bu, berarti untuk mendukung saya masuk ke institusi yang berhubungan dengan seni. Dan kadang kita udah kelas 12 ya Bu, pasti habis ini lanjut ke jenjang pilihan. Nah, orang tua saya itu intinya saya itu masuk ke UNS Bu, sedangkan saya itu pengennya ke ISI, dimana ISI itu kan seni ya Bu, Institut Seni Indonesia. Nah, saya itu ingin masuk ke ISI, sedangkan bapak ibu saya itu nggak mau fasilitasi saya untuk masuk ke ISI, dan dia lebih memilih saya untuk lanjut ke UNS. Sebabkan bapak ibu saya itu kayak nggak mau kalau saya itu lanjut ke jenjang seni ya Bu. Dan maka dari itu support system yang saya inginkan yaitu mestinya bapak ibu saya mendukung saya Bu, sebabkan saya suka dalam bidang seni. Akan tetapi bapak ibu saya itu tidak memfasilitasi saya dalam bidang seni dan malah ingin saya masuk ke UNS. Nah, hal itu kan yang membuat saya tidak mendapat support system ya, dalam hal pendidikan, yaitu ke jenjang institut seni Jadi tadi. Mas Albert bingung gitu. Ya, Dari Mas Albert tadi bisa dijelaskan ke teman-teman dan ibu. Tadi kan bilang katanya nggak dapat support system dari orang tua gitu. Nah, tidak dapat support system dari orang tua itu seperti apa? Bisa dijelaskan lebih detail lagi dari Mas Albert. kayak jenjang ya Ibu. Kalau yang saya masuk untuk support system ya itu kan saya kan sebenarnya suka dalam bidang seni, yaitu seni musik. Nah, pada saat ini kan saya udah kelas 12 ya Bu, dan saya itu ingin melanjutkan lagi ke jenjang institusi, di mana itu saya ingin mengambil seni yaitu di ISI. Nah, sedangkan bapak ibu saya itu menginginkan saya itu kuliahnya di UNS dan mengambil teknik. Nah, hal itu kan yang menyebabkan saya nggak suka ya Bu, sebabkan saya itu memiliki potensi dalam bidang seni musik. Nah, oleh sebab itu saya itu merasa kayak bapak ibu saya itu nggak mendukung saya. Sebabkan saya pengennya diisi ya, mengambil bidang seni. Akan tetapi bapak ibu saya itu tetap kekeh kalau saya itu nggak boleh keisi. Sebab bapak ibu saya itu pengennya saya itu masuk ke UNS yaitu ke bidang teknik. Oleh sebab itu saya itu merasa kayak wah gimana ya, saya itu jadi bingung. Bukan saya itu pengennya tetap ke seni yaitu ke isi tadi. Sedangkan bapak ibu saya tetap kekeh kalau saya itu mesti masuk ke UNS gitu. Makanya tadi Mas Albert bingung ya, Mas Albert nanti harus ikut kata orang tua atau Ya. harus sesuai passion dari Mas Albert itu sendiri. Oke, baik. Ibu mau bertanya ya, apakah Mas Albert tuh tahu alasan mengapa orang tua tidak mengizinkan gitu? Kalau alasan ya, alasan bapak ibu saya kan juga pernah tanya ke bapak ibu saya ya, itu katanya begini. Katanya kan kalau zaman sekarang ini ya, itu kalau ambil seni itu kayak dipandang sebelah mata gitu. Apalagi kalau misal kita tuh mau mencari pekerjaan ya Bu, kan pasti yang diutamakan seperti yang sipil-sipil gitu ya Bu. Jadi kalau pandangan bapak ibu saya itu kalau saya mengambil seni itu kayaknya itu bakalnya menjadi hal yang sepele. Sebab kan seni kan apalagi zaman-zaman belakangan ini ya Bu, itu kayak seni itu kayak dipandang sebelah mata. Jadi kayak apa sih seni itu buat apa? Jadi kayak seolah-olah tuh kalau saya mengambil seni itu kayak nggak guna gitu di masa depan. Tapi kan kalau pandangan saya ya Bu,
kita kan nggak melulu mengembangkan seni itu dipandang sebelah mata. Sebab Bu, di garis sebelah saja dulu seni itu kayak dibanggakan. Kenapa kok di tempat kita tuh seni malah dipandang sebelah mata? Nah, oleh sebab itu saya tuh ingin mengubah mindset ke Bapak Ibu saya bahwasanya kita tuh kalau mengambil seni itu kita tuh bisa mengembangkan potensi kita, dan juga kita tuh bisa mengembangkan skill kita dalam bidang apapun. Sebab kan seni tidak hanya menonton dalam hal-hal kebudayaan ya Bu, bahkan bisa mencakup hal-hal yang bersifat nasional juga, seperti ada ajang-ajang perlombaan dan juga lain sebagainya. Nah, itu yang ingin saya berikan kepada Bapak Ibu saya, bahwasanya kalau saya mengambil seni itu juga ada manfaatnya dan tidak hanya dipandang sebelah mata. Sekali ya Mas Albert tadi jawabannya, sebenarnya Mas Albert itu punya pandangan ke depan, passion Mas Albert itu sebenarnya juga bagus sekali ya atas pemikiran-pemikiran yang Mas Albert tadi bilang. Saya mau bertanya nih buat teman-teman, menurut kalian karir itu tuh seperti apa sih? Apakah kalian semua udah memiliki pandangan ke depan? Aku pengen kayak gini, aku pengen karirnya begini gitu, atau apa? Ayo bisa dimulai satu-satu dari Mbak Ino. Oke, baik Bu. Jadi menurut saya sendiri kalau kami itu hal yang terpenting ya Bu ya. Karena kan kalau kami sendiri itu untuk masa depan kita. Karena kan kita udah sekolah nih Bu, dari dulu banget, dari TK sampai sekarang udah SMA ini, udah masuk ke jenjang yang lebih. Mungkin kedepannya kita butuh kayak kerjaan juga. Karena kan kerjaan itu kan salah satu dari karir juga ya Bu ya. Kalau kita nggak bekerja kan ya sama saja kita nggak punya karir yang bagus gitu kan. Karena kan kita ya kembali lagi, kedua orang tua kan pengen karir anaknya itu yang bagus gitu kan, pengen anaknya juga kayak yang punya karir dan pekerjaan yang mapan untuk anaknya sendiri. Sebenarnya orang tua itu pengennya kayak gitu Bu, tapi kan karena orang tua itu kadang nggak mengerti potensi anaknya sendiri, jadi kayak orang tua itu ya Menuntut gitu ya? kayak menuntut yang disampaikan Mas Gilang tadi gitu kan, kayak orang tuanya sebenarnya orang tua Mas Gilang itu kayak pengen yang terbaik untuk Mas Gilang, tapi kan Caranya yang salah gitu ya Bu ya, dari Mas Aprik sendiri, Mas Gilang Aprik gitu. Oh Iya, nama saya bilang Albert. Oh, makanya tadi dia bilang. Tapi panggilannya Albert gitu ya. Nah, untuk kalau saya sendiri, karir saya sendiri, untuk masa depan saya sendiri itu, ya saya pengennya itu kayak jadi guru gitu loh Bu ya. Karena saya itu suka sekali dengan pendidikan, jadi saya ingin setelah saya lulus nanti saya kuliah terus menjadi guru gitu Bu, kayak guru BK gitu Bu. Gitu, kurang lebih begitu Bu. Sekali ya, semangat kita belajar. Iya, jadi Tapi menurut saya, Bu Adi sama Bu Gita menjadi menjadi background dan motivasi saya buat saya gitu Bu, role model. selanjutnya mungkin dari Mbak. Ya kalau karir bener yang dikatakan Mbak Ria kan sampai cuman kalau saya sendiri kalau untuk ditanya nih setelah ini mau apa gitu, itu kadang juga masih bingung karena tuh pengennya ini tapi kadang-kadang juga kayak aku nggak cocok nih di sini nih gitu loh, terus nanti kayak di sini tapi kayaknya kesini lagi kayak gitu, belum bisa kayak nentuin ke arah yang mana gitu. Tapi kalau orang tua tuh nggak nuntut kamu harus di sini, kamu harus ini enggak gitu, Tapi tergantung ada sama gambaran nggak? kalau untuk saat ini sih ya yang tadi saya bilang Bu, kayak ya kadang pengen kesini, kadang visunya di sini, tapi lama kelamaan kayak ngeliat kakak gitu ya, kayak kok susah, jadi dia pengen kesini lagi kayak gitu, jadi belum bisa nentuin mau yang mana gitu, belum bisa. Ya mungkin nanti saya review sama Bu Adi saja. Siapa lagi nih? Mbak Kirti, Mbak Siva. Kalau dari saya sih hampir sama kayak Mbak Divana ya Bu, tapi alhamdulillahnya karir ke depan saya yang diharapkan saya sama orang tua saya itu hampir sama. Jadi itu kalau dari saya sendiri, saya tuh nanti pengennya tuh kerja di kejaksaan Bu. Nah, alhamdulillah orang tua saya itu mendukung sekali. Tapi kadang tuh ayah saya tuh malah menyarankan saya untuk mengambil guru Bu. Tapi saya kan karena tidak Belum tertarik ya? belum tertarik, jadi ya saya ngomong sama orang tua saya kalau bisa nanti kuliah saya mau ambil hukum sama keguruan gitu. Masih agak bimbang juga sih Bu. Oke Mas. Mas Paijo. Kalau dari saya mungkin pengertian karir sudah dijelaskan semua ya Bu. Kalau saya nanti mungkin orang tua saya itu selalu mensupport saya Bu, nggak terlalu memaksakan saya harus kesini, jadi sesuai keinginan saya sendiri. Jadi menurut saya di bidang saya itu saya di bidang olahraga sih, dan nantinya
kedepannya saya ingin mengambil jurusan olahraga. Dan bukan lagi Mak ada di mana mas? di Semarang Unes gitu. Oh, Mantap. mbaknya Mbak Tri ya tadi. Untuk karir kan itu udah dijelasin sama Mbak Yan tadi ya Bu. Kalau untuk saya itu kak, saya ingin besok kuliah itu pengen jurusan psikolog ya, biar bisa memahami psikologisnya orang-orang gitu. Ya, Kayak Mas bilang tadi kan teman-temannya juga udah menyampaikan pendapatnya, ada yang disupport oleh orang tuanya. Dan menurut Mas Gilang dari apa yang disampaikan teman-temannya tadi, apa sih yang harus Mas Gilang lakukan gitu? Kalau saya mengambil kesimpulan teman-teman tadi ya Bu, itu kan ada yang support, ada juga yang belum support. Nah, kok kenapa saya itu, saya kayak gini ya Bu, ingin berusaha semaksimal mungkin diskusi dulu dengan Bapak Ibu saya, bagaimana sih keputusan yang paling baik untuk saya. Nanti saya juga akan mempertimbangkan dulu kan Bu. Nah, saya juga ingin berusaha untuk istilahnya apa ya Bu, ngomong dulu sama Bapak Ibu saya, mana sih yang paling baik untuk saya. Sebabkan kalau saya nekatkan kembali lagi ya Bu, izin kesehatan anak tergantung ya sama Bapak Ibu kan. Nah, Itu mau tanya satu lagi. Tadi kan Mas Gilang tadi belum cerita ya background dari keluarga itu seperti apa di rumah itu, Bisa diceritakan. sama orang tua. Oke, saya ingin jawab ya. Kalau bapak saya itu kerjanya sebagai pengusaha itu. Nah, sedangkan kalau ibu saya itu apa namanya, itu ibu yang di bidang apa ya namanya, hotel. Gitu, hotel. Oh, perhotelan. Ya, jadi itu kan kayak semua tuh, Direktur atau apa? Manajer. staf keuangan. Oh. Ya, staf keuangan. Nah, makanya kan saya tuh kalau ambil sini tuh kayak dipandang sebelah mata gitu loh Bu. Sebab kan tadi kan bapak saya pegawai kan Bu, dan ibu saya juga bagian keuangan. Nah, maka sebab itu bapak ibu saya tuh kayak menurut saya kok juga tuh lanjut ke apa namanya jenjang yang stagnan gitu loh Bu, jadi nggak melenceng gitu. Nah, tapi kan saya mempunyai keyakinan ya Bu, kalau saya itu pengennya ke sini. Bahkan saya suka di sini. Nah, tapi kembali lagi Bu, bapak dan ibu saya inginnya saya nanti Bu ke UNS. Nah, oleh sebab itu nanti saya ingin semaksimal mungkin istilahnya apa ya Bu, diskusi dengan bapak ibu saya bagaimana sih solusi pangannya supaya nanti saya dan bapak ibu saya sama-sama enaknya untuk pendidikan saya ke depannya gitu. Tapi mau tanya dulu sih sama Mas Gilang kan, keluarga dari Mas Gilang sendiri kan tidak ada yang dari musik gitu ya Mas Ya. Gilang ya, kedua orang tuanya nggak ada yang dari musik dan Mas Gilang pengen banget jadi di musik gitu kan. Nah, pernah nggak sih Mas Gilang bilang ke orang tuanya untuk menjelaskan apa sih kelebihan dari musik ini? Kayak musik ini kan mesti kan dari Mas Gilang sendiri banyak sekali mungkin ya, karena kan saya juga nggak tahu dari musik Ya. sendiri. Banyak sekali mungkin kayak kelebihan dari musik. Nah, dari Mas Gilang sendiri apakah pernah bilang ke orang tua atau menjelaskan atau memberi apa ya pengertian ke orang tua sebenarnya musik itu gini, potensinya di sini dan saya harus ke sini gitu. Iya Mbak, sebenarnya tuh saya gimana ya Mbak, udah coba bilang ya Mbak, dulu kan awalnya tuh saya ikut kayak wedding band. Nah, di wedding band kan kayak ada musik dan lain-lain kan. Terus saya juga bilang saya tuh ikut ini, itu juga ada penghasilan untuk saya. Nah, yang saya tuh ingin mengembangkan potensi saya, yaitu mengikuti tadi Mbak lanjut ke institusi dalam bidang seni. Tapi itu saya kan juga udah bilang sama ibu saya, kalau saya pas selama di SMA ini, saya kan juga mengikuti lomba ya Mbak ya, lomba dalam hal seni musik. Dan itu saya juga lumayan mempunyai prestasi, memenangkan juga. Nah, tapi bapak ibu saya tuh masih lapor ke, ya itu kan bisa buat sampingan kamu, tapi kan kamu untuk kedepannya kamu bisa lanjut ke hal yang lain gitu Mbak. Jadi saya tuh bingung, bahkan saya lagi Mbak passion saya dalam hal seni kan, tapi bapak ibu saya tuh kayak nggak ngumpulin saya kalau saya lagi ke bidang seni gitu. Oh, jadi untuk seninya itu untuk sampingan gitu Ya, ya? Untuk gitu. tapi kan Mbak, saya tuh sebelumnya tuh nggak mau pengen sampingan ya, saya tuh pengennya saya jadikan sebagai hal saya. Ya bukan kalau suka dalam hal itu, pasti kan kalau ditekuni bakal menghasilkan cuan kan Mbak, apalagi kalau kita sudah mempunyai nama. Nah, oleh sebab itu saya ingin lanjut ke isi supaya saya bisa punya relasi, sehingga kan nanti kalau insya Allah ya Mbak, kalau sudah mempunyai nama, itu kan saya sudah akan punya tiket untuk saya ya Mbak ya.
ya mungkin saya nanti bisa mengikuti aja. Mungkin kalau menabung kan sudah mendapatkan cuan kan Mbak, apalagi kalau udah kerja di instansi seni gitu. Bagus sekali ya. Oke, tadi kan kita sudah bercerita ya, kita juga sudah mendengarkan pendapat nih dari apa yang diceritakan. Kira-kira bisa disimpulkan sebenarnya apa sih penyebab yang membuat teman kita merasa bingung terhadap dunia. Mungkin Mas Gilang kan agak bingung karena mungkin kurangnya support system. Tadi ada juga yang tidak didukung oleh orang tuanya, ada yang didukung tapi juga masih bingung atau bimbang. Bisa saya simpulkan ya dari permasalahan Mas Abrar itu tuh karena Mas Abrar itu kurangnya support system dari orang tua ya, orang tua tidak mendukung karena mungkin emang bukan background dari seni, tetapi emang mungkin bapaknya pengusaha, ibunya juga bekerja juga ya di swasta, jadinya Mas Gilang tuh pengen ambil ini tetapi tidak didukung ya, seperti itu ya Mas. Iya, betul sekali. Ya, ada tambahan lagi ya dari teman-teman. Saya mau bertanya ya, ini perwakilan aja ya, kira-kira jika permasalahan ini tidak diselesaikan, menurut teman-teman apa sih yang akan terjadi kepada Mas Abrar jika permasalahan karir ini tidak cepat diselesaikan gitu? Ada yang tahu? Ya mungkin dia masih ikutin temannya atau ikutin temannya yang sangat tidak untuk masa depannya juga. Jadi karena ini udah kelas 12 jadi segera mencari solusi belum selesai. Takutnya nanti Nanti takutnya juga malah mungkin teman-temannya udah menentukan nih karirnya mau kemana ke sini. Mas Albert nanti kalau ya bingung malah ketinggalan ya, betul sekali ya. jadi harus sedikit nurunin ego juga. Ini saya mau tanya lagi nih, dampaknya tadi kan udah dibilang ya, bakal ketinggalan apa dan yang lainnya. Mungkin dari Mas Albert sendiri, kira-kira menurut Mas Albert kalau Mas Albert bakal stuck di sini aja tapi masih kebingungan gitu, ke Mas Albert sendiri itu akan seperti apa hubungannya dengan orang tua atau seperti itu? Enggak, saya menjawab ya Bu. Saya kan nanti sudah istilahnya mengetahui bagaimana teman-teman punya pendapat dari saya. Nah, saya itu mulai mengambil kesimpulan ya Bu, bahwasanya itu saya ingin mempunyai mindset. Nah, dari saya itu saya ingin tetap dengan pilihan saya, sebabkan masa depan kan yang menentukan saya. Nah, mungkin nanti bapak ibu saya tetap menentukan saya kan nggak mungkin ya Bu. Pasti setelah itu. Berarti Mas Abed ini secara singkatnya akan menjelaskan ke orang tua kembali Ya, gitu. jadi itu saya itu mempunyai pilihan bahwasanya saya ingin membujuk bapak ibu saya untuk bisa memahami bagaimana sih untuk pekerjaan saya, sebab kan itu potensi saya ya, nggak mungkin bapak ibu saya masih menekan saya. Nah, hal itulah yang membuat saya mempunyai mindset, yaitu saya tetap ingin fokus kepada jenjang saya, sebab kan saya dalam bidang fashion seni ya Bu, dan saya mempunyai keyakinan untuk melanjutkan dalam fashion seni begitu. Namun di sisi lain kan orang tua Mas Gilang tadi juga bilang apa yang dikatakan tadi itu demi kebaikan dari Mas Gilang. Tapi Mas Gilang sebenarnya juga punya passion sendiri dan Mas Gilang juga pengen bilang ya ke orang tuanya tadi. Nah, kira-kira apa sih yang dapat atau menjadi alternatif solusi dari Mas Albert tadi? Mungkin dari teman-teman mempunyai beberapa alternatif yang nanti mungkin bisa dilakukan oleh Mas Gilang sebagai saran ya. Mungkin Mas Paijo. Kalau dari saya mungkin yang pertama itu Mas Gilang harus dibujuk dulu ya Bu, apa tidak bisa atau enggak. Dan menurut saya mungkin ke yang sesuai passion Mas Gilang, karena takutnya kalau kita memaksakan nanti ke depannya bakal tinggi di jalan. Jadi lebih baik diomongin ke orang tuanya lagi, ya orang tuanya itu sadar Bu kalau kita ini yang ini dan yang ini, dan Mas Gilang harus bisa membuktikan juga Bu kalau Mas Gilang itu bisa mendapatkan prestasi ya Mas, dan itu biar orang tuanya juga sadar bahwa Mas Gilang itu mempunyai passion yang sesuai seni tadi ya. ya. Oke, itu di opsi dari Mas Paijo. Nah, mungkin dari teman-teman lagi ada opsi nggak nih buat Mas Gilang?
sebenarnya sih gue kayak lebih baik masuk ke fashion juga, karena kalau takutnya ya nanti kalau misalkan dia ikutin apa kata orang tua tapi dia tertekan kan, jadinya takutnya nggak sampai selesai gitu. Jadi ya harus mencoba yakinin orang tua. Ada lagi nggak? Kalau saya mungkin ya ini agak berbeda dari teman-teman tadi ya, sama Mas Paijo sama Mbak Divina. Mungkin Mas Gilang lebih mendengarkan apa ya, sebenarnya kan kembali lagi saya kan tadi kan menyampaikan bahwa pendapat orang tua itu juga mungkin lebih pengen anaknya itu yang terbaik untuk anaknya gitu, orang tua pengen terbaik untuk anaknya, tapi mungkin dari saya Mas Gilang bisa mendengarkan dari orang tua sendiri, kayak pengennya orang tua gimana, mungkin bisa di apa ya sebagai opsi juga, apakah orang tua itu baik untuk Mas Gilang gitu, karena kan dia kembali lagi orang tua pengennya anak yang terbaik gitu. Kalau enggak bisa juga jangan dua-duanya. Jadi kayak Tetap ya, maksudnya Mbak Dina mungkin Mas Gilang juga ngikutin apa kata orang tua, ada orang tua, terus juga dikembangkan ya musiknya tadi di luar, dan di UNS kan pasti juga ada ekstrakurikuler, paduan ini bisa diikuti juga. tadi sudah menemukan 3 opsi ya Mas Gilang. Mungkin dari Mas Gilang ada alternatif sendiri nggak? Nah, kalau alternatif saya ya Bu ya, itu kan aku kembali lagi ya Bu ya, kembali lagi ke passion saya. Bahkan menurut saya skill. Kan tadi Mas sudah bilang, hal yang dipaksakan nggak baik. Bahkan kalau saya top kalau saya masuk ke UNS itu kan dan saya ya Bu, takutnya kalau ke depan itu saya malah stuck dan saya nggak udah malas berkembang. Sebabkan itu bukan dengan saya Bu. Sebabkan kalau yang dipaksa itu nggak enak. Nah, sebab itu saya ingin apa ya Bu, istilahnya mengembangkan potensi saya saja, dan saya akan istilahnya rembukan dulu dengan Bapak Ibu saya bagaimana sih enaknya. Ya kalau Bapak Ibu saya mengizinkan kan saya juga senang ya Bu. Syukur-syukur nanti Bapak Ibu saya juga mendapat dengan saya. Sebenarnya kan nanti saya juga ingin misalnya apa ya Bu, bincang-bincang itu dengan Bapak Ibu saya, Bu enaknya gimana sih kalau aku tuh lanjut ke sini tuh boleh apa enggak. Nah pasti kalau Ibu kan pasti juga mau yang terbaik buat anaknya ya. Kalau Bapak Ibu saya sudah mengetahui kalau itu baik buat saya kan pasti juga akan mendukung. Nah jadi jalan tengah saya yaitu saya ingin diskusi dulu dengan Bapak Ibu saya. Nah jika Bapak Ibu saya setuju, saya insya Allah ingin melanjutkan ke seni. Oke, dari ketiga opsi tadi kan yang pertama dari Mas Paijo itu bilang baik-baik ke orang tua Mas Gilang. Terus dari Mbak Lia tadi mengikuti kata orang tua, karena menurut Mbak Lia itu restu dari anak itu kan tergantung dari orang tua. Dari sebagai anak itu harus berbakti. Nah, yang ketiga tadi dari Mbak Devina itu Mas Gilang bisa menjalani keduanya. Jadi Mas Gilang tetap mengikuti apa kata orang tua Mas Gilang dan bisa di luar itu mengembangkan seninya dari Mas Gilang itu. Sekarang mau tanya dari ketiga solusi itu, ada yang bisa tahu nggak apa sih kelebihan dan kelemahannya dari setiap solusi apabila dilakukan oleh Mas Gilang itu tadi? Oke, yang pertama ya Mbak bilang kita, yang pertama itu tadi bilang ke orang tua, dengan tahu nggak kelebihannya kalau Mas Gilang itu melaksanakan alternatif solusi dengan bilang baik-baik ke orang tua. orang tuanya nanti bisa lebih dulu, terus kayak yang kalau yang Mas Gilang itu Ada kelebihannya tapi kekurangannya benar. kalau kekurangannya mungkin orang tuanya agak, kalau percaya mungkin kalau yakin pasti ada, tapi ragu pasti juga masih ada sih Bu. Karena kan gimana ya, kadang tuh orang tua tuh kayak pengennya tuh ya itu ya, ya itu nggak bisa dibuat gitu loh kalau orang yang lain. Oke, yang kedua tadi dari Mbak Lia itu ngikutin kata perintah dari orang tua, yaitu ambil jurusan sesuai yang diinginkan. Nah, itu kelebihan dan kelemahannya kira-kira siapa yang bisa kasih tahu? Biar Mas Gilang juga nanti dapat dipikirkan gitu. Kalau untuk kelemahan ya Bu, mungkin ya itu nanti guna kalau kita ngikutin apa kemana orang tua dan tidak sesuai dengan passion kita, ya berjalan itu tadi Bu, karena pasti kan ada tekanan ya, nggak sesuai bakat kita, kan? Jadi memikirkan itu susah Bu, mau mempelajarinya. Dan kalau untuk kelebihan
Mungkin orang tuanya senang sih karena istilahnya kan mau mengikuti maunya orang tua gitu. Tapi dari Mas Gilang sendiri batinnya Tidak terpaksa. Lalu yang ketiga tadi menjalani kedua-duanya dan bisa menyebutkan apa kelebihan dari kelemahannya apabila Mas Gilang menjalankan alternatif solusi itu. Kelebihannya mungkin ya orang tuanya bangga sama Bangga, aku Bu. ya karena Mas Gilang ngikutin kemauan orang tua, juga Mas Gilang bisa mengembangkan pasiennya walaupun tidak tidak mengambil jurusan seni gitu, tapi kan dia ikut ekstrakurikuler terus mengembangkannya kan di luar itu juga bisa, dia ikut PSN jadi Mas Gilang bilang Mungkin kelemahannya Mas Gilang bisa saja jadi keteteran. iya tidak seperti itu. Nah, dari ketiga alternatif solusi tadi kan udah ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, kira-kira dari Mas Gilang sendiri, dari ketiganya itu yang kira-kira mampu untuk Mas Gilang lakukan, dan tadi kan udah tahu ya kelebihan dan kekurangannya. Yang kekurangannya itu menurut Mas Gilang lebih sedikit kemungkinan dapat mempengaruhi ke depan dari kehidupan Mas Gilang gitu. Simpelnya Mas Gilang pilih mana gitu dari ketiga solusi? Saya milih solusinya Mas Aziz ya. Soalnya tadi Mas Aziz Ya, Gilang. Mas Aziz Ya, Mas Aziz Muhammad S. Faijo. gitu. Tadi kan udah dibilang ya Bu, kalau tidak tuh bisa mengembangkan potensi kita. Soalnya kan tadi kalau dipaksa itu kan nggak enak ya Bu ya. Dan kan kita bisa membujuk bapak ibu saya untuk kalau bisa tuh kita tuh sama-sama komunikasi. Nah, tadi kan sudah bilang ya katanya memilih alternatif solusi yang pertama itu dengan bilang jujur ke orang tuanya. Ya. Kira-kira Mas Gilang sudah menentukan keputusannya. Lalu bagaimana cara Mas Gilang untuk mewujudkan hal tersebut? Oke Bu, kalau untuk mewujudkannya ya Bu, pasti kan saya kalau ingin dekat dengan keputusan saya ingin membuktikan Bu bahwasanya saya itu bisa. Dan Tadi kan Mas Gilang bilangnya mau bilang baik-baik Oh. ke orang tua. Oh, ya. Mewujudnya itu dalam seperti saya yang apa gitu ya, gitu. gitu. Ya saya itu ingin, tadi itu saya udah bilang ya Bu, bahwasanya saya itu ingin diskusi lebih jauh dengan bapak ibu saya. Bahkan saya ingin diskusi untuk menentukan bagaimana sih hasil yang terbaik untuk masa depan saya. Dan tadi kembali lagi ya dengan solusi Mas Aziz, Mbak Lia, dan Mbak Rutina. Tadi kan dari bidang masing-masing punya pendapat saya. Jadi itu saya kan bisa menyimpulkan bahwasanya setiap solusi itu memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Oleh sebab itu, saya kan tadi mengambil Mas Aziz ya, sebabkan Mas Aziz kayak tetap apa namanya itu. Tapi dengan berbicara Iya, baik-baik gitu ya. baik-baik, Mungkin baik-baik. berbicaranya itu bisa dengan ketika santai di rumah. Nah, gitu. Sering pas mengumpul Ya. Mas keluarga. ataupun lagi santai ngopi nih kan. Sebenarnya itu pasti Pas aku Ya. Momennya Sesuaikan dengan momen. Nah, saya mau bertanya itu kapan ya Mas? Cepatnya ya, sebabkan saya udah kelas 12 ya Bu. Asli itu udah mendekati sekali dengan masa kuliahan. Yang oleh sebab itu saya ingin secepatnya diskusi dengan bapak ibu saya supaya saya dapat menemukan pemecahan masalah. Keren sekali. Sangat Mas Albert Ya, Santoso. ngomong Mbak. Baik, selanjutnya kegiatan kita sudah di penghujung kegiatan ya. Kira-kira apa yang dapat kita peroleh dari permasalahan tadi? Coba teman-teman bisa jelaskan. Apa sih yang kita dapat dari pertemuan ini? Ya, seperti mungkin setelah ini mau berbicara dengan orang tua mengenai karir atau seperti apa gitu. Perwakilan aja ya teman-teman. Ada yang bisa menjawab? Saya boleh nggak? Nggak boleh. ya satu-satu ya. Perwakilan aja. Ya perwakilan mau siapa? Mas Faijo. Ya, aku aja Mas siapa? Faijo. Jadi pertanyaan apa? Itu Mas Faijo. Apa yang dapat kita ambil ya Bu? Iya. Mungkin yang dapat kita ambil ke depannya kita harus benar-benar memikirkan masa depan kita Bu, agar nantinya saat sudah waktunya kita tidak bingung untuk memilih apa yang kita pengen Bu. Jadi benar-benar gitu Bu. Bagus sekali ya Mas. Tangan. Oke, lalu saya sangat setuju ya dengan pendapat semua teman-teman yang ada di sini. Untuk pertemuan selanjutnya akan kita laksanakan ya minggu depan di hari yang sama dan jam yang sama. Apakah kalian semua setuju? Setuju. Ruangannya juga sama ini ya. Ya. Ya.
minggu depan nanti kita bahas masalah teman kalian lain lagi. Jadi kan Mas Gilang udah menemukan solusinya, jadi nanti membantu teman yang lain lagi. Selanjutnya kalau udah selesai, Ibu minta kalian tuh mengisi lagi lembar evaluasi hasil konseling dan juga lembar KPD. Nilai enggak? Enggak, ini cuma buat evaluasi pertemuan minggu. Ini nggak ada sangkut pautnya Kak sama pelajaran kan? Nggak ada. Ya. LKPD-nya itu bisa dilihat ya teman-teman, ada nama, kelas, hari, tanggal, konselornya bisa diisi nama saya dan Ibu Ani, lalu ada 3 soal yang harus dijawab secara esai, lalu ada evaluasi hasil. Di situ tuh ada identitas, ada nama, ada kelas, terus ada petunjuknya bisa dibaca, terus ada keterangan skor dari 1 sampai 4, terus ini ada kolom-kolomnya ya, di situ bisa dilihat, itu nanti diisi ya. Lalu ada evaluasi proses, masih sama seperti evaluasi hasil, ada identitas, nama, kelas, ada petunjuknya 1 sampai 4-nya, itu ada. Wah, cuma selesai Sudah ya. selesai, kita kan sempat Ya, pertanyaan. Keren dia, belum saya jelaskan sampai selesai sudah. Iya Bu, karena Tidak ada kelas di ini karena habis ini kelas Bu. langsung semuanya kelas lagi. Iya Bu. Dengan sebentar Kan udah jamnya. Tapi ini masih ada waktu 5 menit kok kalau kalian mau jajan dulu. Iya, aku mau jajan lama. Ya udah jadi udah masuk. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah mengisi lembar evaluasi dan lembar kerja peserta didik, dan terima kasih juga dalam kegiatan proses konseling tadi. Kami lihat itu teman-teman sangat aktif dan antusias dalam memberikan pendapat, alternatif solusi antara satu dengan yang lainnya. Jadi konseling kelompok ini istilahnya dapat berjalan dengan lancar juga, dan Ibu juga terima kasih karena kalian sudah meluangkan waktu kalian untuk mengikuti konseling kelompok ini, dan sampai jumpa bertemu di minggu depan lagi ya dengan permasalahan yang berbeda, dan semoga Mas Gilang setelah ini dapat langsung menyelesaikan mengatasi permasalahan Mas Gilang dengan alternatif solusi yang sudah kita diskusikan tadi. Mungkin setelah ini teman-teman bisa langsung ke kelasnya lagi, atau tadi mau ada yang jajan masih ada 5 menit waktu yuk istirahat. Terima kasih. Ya, Terima kasih. kita Pamit dulu. pamit dulu ya Bu. Ya. Assalamualaikum. Hati-hati ya. Ya.